We're going to the mansion on the Happy Day Express. The letters on the engine are JESUS. The car goes off for heaven. We gladly answer yes. We're going to the mansion on the Happy Day Express. You're welcome to the mansion on the Happy Day Express. The way to come is just to trust.
Apa kabar? Ini ayat hafalan dari Evril ya. Keluaran 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. See you next week guys, bye-bye. Exodus chapter 8 verse 1b. This is what the Lord says, let my people go so that they may worship me. Bye. Hello friends, this is my Bible memory verse taken from Exodus chapter 8 verse 1b. This is what the Lord says, let my people go so they may worship me. Thank you, God bless you, bye. Keluaran 8 ayat 1b. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Thank you, bye-bye. Keluaran 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sekali lagi ya teman-teman, Keluaran 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Terima kasih. Keluaran 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Exodus 8 verse 1b. This is what the Lord says, let my people go so that they may worship me. Happy Sunday, God bless you, Papa. Halo semua, ini ayat hafalan minggu ini. Keluaran 8 ayat 1b. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Terima kasih Ciumku. Dah. Hello everyone, this is my Bible verse. Exodus 8 verse 1b. Let my people go so that they may worship me. Sunday, God bless you. Bye-bye. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Halo adik-adik semua. Senang sekali Enci bisa ketemu lagi nih adik-adik pada hari Minggu ini. Nah, sekarang kita akan bersama-sama beribadah di sekolah Minggu. Ayo semua kita bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Mars Sekolah Minggu sambil bertepuk tangan. Ayo dengan semangat semua. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa,
hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi kita nyanyi lagu ini ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah adik-adik, ayo kita sebelum mulai ibadah, kita berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan pimpin kita, sehingga kita boleh beribadah dengan baik. Ayo semua ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, dan adik-adik ikut Enci berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali bertemu dengan teman-teman kami lewat visual ya Tuhan. Tapi kami percaya dan kami bersyukur ada suatu kasih di antara kami semua, ada sukacita di antara kami. Hari ini ya Tuhan, kami akan beribadah. Tuhan tolong kami, pimpin kami, sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap semangat adik-adik? Ya harus dong, masih tetap semangat. Nah sekarang kita akan menyanyi lagu satu pujian. Semua tetap pakai gerakan, ikut gerakannya Enci ya. Ayo dong semua tetap semangat, kita menyanyi lagu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia sangat kan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Dari awal. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia sangat kan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Walaupun belum besar, walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar, besar. Nah adik-adik, Allah mana seperti Allah kita? Tidak ada, makanya kita kami lagu sebuah lagu Allah mana seperti Allahku. Semuanya ayo tetap dengan semangat dan pakai gerakan.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tambah lagi satu puji-pujian, yaitu Allahku besar. Ayo semua kita menyanyi Allahku besar. Pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi kita nyanyi lagu ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali hari ini Enci Yolanda bisa menyapa kembali adik-adik dalam ibadah Sekolah Minggu Gemim Kristus Manado lewat Zoom, YouTube, dan saluran radio Sumber Kasih. Enci berharap kita semua dalam kondisi sehat ya. Kalaupun ada di antara adik-adik dalam kondisi sakit ataupun kelemahan tubuh, Enci mau ingatkan firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22 yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Untuk itu mari kita jaga hati kita supaya tetap bersuka cita dan semangat. Oke, firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai Keluaran 15 ayat yang ke-21. Tapi sebelumnya kita akan buka dengan doa. Enci Yolanda akan memimpin dalam doa dan adik-adik bisa ikut ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan. Saat ini kami boleh beribadah bersama-sama walaupun lewat virtual. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong mengurapi kami, anak-anak yang akan mendengarkan, agar supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan kami. Begitu juga untuk Enci Yolanda yang akan menceritakan firman Tuhan. Tuhan tolong mengurapi agar supaya Enci Yolanda bisa berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Nah adik-adik, Enci mau bertanya, apakah adik-adik pernah menyeberangi sungai seperti ini? Atau kalau belum pernah menyeberanginya sendiri, apakah adik-adik pernah melihat orang menyeberangi sungai seperti ini tanpa alat bantu? Ayo coba kita cek sama-sama ya. Kita bisa menyeberangi sungai seperti ini tanpa alat bantu karena apa? Jaraknya tidak terlalu jauh ya, dekat. Kemudian dasar sungainya kita masih boleh melihat. Jadi sungainya tidak terlalu dalam. Kemudian ada banyak batu-batu besar yang bisa kita jadikan tempat untuk kaki kita berpijak. Jadi kesimpulannya, sungai seperti ini bisa kita seberangi walaupun tanpa alat bantu ya. Bagaimana kalau lautan yang luas dan dalam seperti ini? Kalau kita tidak punya alat bantu, apa yang akan kita lakukan untuk menyeberanginya? Berenang? Berenang. Wah, tidak sampai-sampai, jauh sekali. Oh, capek sekali. Ya, tentu saja kita tidak akan mampu dengan berenang untuk menyeberanginya. Tentu kita harus menggunakan alat bantu seperti apa? Perahu. Selain perahu apa juga? Ada
pesawat terbang. Jadi kesimpulannya kita tidak bisa menyeberangi lautan yang luas dan dalam seperti ini tanpa bantuan alat bantu. Nah, adik-adik, seperti cerita minggu lalu yang kita dengar, bagaimana Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Tuhan Allah membuat Raja Firaun melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Seperti adik tahu, bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir itu 430 tahun. Wah, lama sekali ya 430 tahun. Mereka itu hidup dalam perbudakan. Kalau mereka tidak melakukan tugas mereka, pekerjaan mereka akan mendapat hukuman. Kalaupun mereka melakukan pekerjaannya tetapi tidak sesuai yang diharapkan atau yang dimau oleh Raja Firaun, mereka akan kena hukuman, dicambuk, dipukuli. Wah, pokoknya mereka hidup susah dalam perbudakan. Sehingga pada saat Tuhan Allah melepaskan mereka mendapat kabar sukacita bahwa mereka akan keluar dari tanah Mesir. Wah, mereka bersukacita, mereka bersukaria, senang-senang, mereka akan keluar dari tanah perbudakan. Mereka diperintahkan Allah untuk apa? Berkemas-kemas. Mereka langsung menyiapkan pakaian mereka, alat-alat makan mereka, alat-alat masak. Mereka membawa juga hewan peliharaan mereka, ternak-ternak mereka. Mereka juga membawa barang-barang yang diberikan oleh bangsa Mesir. Mereka bergegas menyiapkan semuanya dan mulailah mereka bertualang akan pergi ke tempat yang baru. Wah, adik-adik bisa bayangkan bagaimana mereka dengan senangnya berjalan. Banyak orang ya bergerombol bersama dengan mama papa mereka, teman-teman mereka, ada juga mereka membawa ternak-ternak mereka. Jadi wah, senang sekali bagaimana di jalan mereka bercanda ria. Adik-adik, bagaimana bangsa Israel ini tahu arah jalan mereka di tengah-tengah padang gurun yang begitu luas. Tidak seperti kita kan, sekarang kita sudah mempunyai alat-alat yang canggih seperti kompas untuk menunjuk arah. Yang paling update sekarang, kita punya apa? Aplikasi Google Map. Jadi tinggal ketik tujuan kita, misalnya mall, akan keluar berapa menit kita akan sampai, di jalannya macet apa tidak, sudah sangat canggih ya. Tapi kalau bangsa Israel dahulu, mereka menggunakan alat apa untuk mengetahui arah jalan mereka? Tuhan Allah memberikan awan yang sangat istimewa bagi mereka sebagai penunjuk arah jalan mereka. Seperti apa itu? Ya, pada siang hari awan istimewa itu disebut tiang awan. Ini akan bergerak. Jadi bangsa Israel akan mengikuti kemana tiang awan ini bergerak. Di saat tiang awan ini berhenti, itu tandanya mereka harus berhenti untuk beristirahat. Dan adik-adik tahu, sangat istimewa awan ini. Pada malam hari yang gelap dan dingin, tiang awan tadi berubah menjadi tiang api. Tiang api ini memberikan cahaya yang cukup untuk bangsa Israel, sehingga mereka bisa membuat tenda, mereka bisa menyiapkan peralatan mereka bisa masak, mereka bisa istirahat yang nyenyak untuk pada besok hari mereka melanjutkan perjalanan. Nah, di hari berikutnya mereka mengikuti arahan Musa atas perintah Tuhan. Mereka harus bergegas lagi berjalan terus, kemudian sampai di pinggiran Laut Teberau. Tuhan memerintahkan untuk beristirahat di situ, membuat tenda di situ. Jadi bangsa Israel mengikuti, ya, mereka beristirahat di situ. Di lain tempat, adik-adik tahu, di tanah Mesir, ternyata Raja Firaun berubah pikiran. Raja Firaun menyesal melepaskan bangsa Israel. Karena apa? Dia menyadari bahwa ternyata kita sudah tidak punya budak untuk dipekerjakan. Kita harus menyusun rencana. Kemudian mereka menyusun rencana untuk apa? Untuk mencegat dan menyusul bangsa Israel. Mereka menyusun rencana. Kemudian Raja Firaun memerintahkan rakyatnya untuk ikut, dan pasukannya lengkap dengan kereta kuda mereka bawa dan alat-alat perang mereka bawa lengkap. Dan di padang gurun, dari kejauhan bangsa Israel sudah melihat ada gerombolan
ada gerombolan dari kereta kuda. Mereka menyadarinya, mereka mulai panik adik-adik. Wah, itu apa ya? Bukankah itu rombongan Raja Firaun? Wah, bagaimana ini? Kemudian semakin dekat kan, semakin dekat, mereka lebih panik lagi. Aduh, bagaimana ini? Rombongan Raja Firaun sudah semakin dekat mengejar kita. Bagaimana ini? Apa yang akan kita lakukan? Mereka berseru kepada Tuhan, minta tolong. Dan tapi apa? Mereka mulai menyalahkan Musa. Musa, bagaimana ini? Kamu yang sudah membuat kami keluar dari tanah Mesir, apakah kamu akan membiarkan kami mati di padang gurun? Bagaimana ini Musa? Mereka sudah mulai panik adik-adik. Mereka sudah mulai kacau, panik. Kemudian Musa berkata, "Janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Seketika setelah Musa mengatakan itu, mereka kaget. Tiang awan bergerak. Yang awalnya di depan mereka berpindah ke belakang mereka. Dan tiang awan ini berada di antara bangsa Mesir dan bangsa Israel. Di sisi bangsa Israel, tiang awan ini memberikan cahaya sehingga mereka dapat dengan mudah melihat jalan-jalan yang akan mereka lalui. Tetapi di sisi bangsa Mesir, mereka itu dihalangi pandangannya sehingga mereka susah untuk menemukan bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel sudah mulai lari mencari jalan untuk mereka menjauh dari bangsa Mesir. Tapi apa adik-adik tahu? Mereka menyadari bahwa mereka ada di pinggiran Laut Teberau. Mereka, waduh bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Mereka mencari alat-alat untuk membantu mereka menyeberangi lautan, tapi tidak ada, perahunya tidak ada, alat-alatnya tidak ada. Mereka lebih panik lagi. Waduh bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menyeberang lautan yang luas dan dalam seperti ini. Bagaimana ini? Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya. Tuhan Allah membuat angin yang sangat kencang dan mendorong kedua sisi air menjadi tembok yang sangat besar. Dan dasar lautnya menjadi jalan yang kering. Tuhan Allah memerintahkan bangsa Israel untuk bergegas melewati jalan yang kering itu. Mereka bergegas, ayo cepat, jangan nanti kita disusul, ayo cepat. Seperti itu. Kemudian setelah mereka sampai di seberang laut dengan selamat, bangsa Mesir sudah mulai menyusul mereka. Mereka mulai berjalan di tanah yang kering yang dibuat Tuhan tadi. Kemudian Tuhan membuat kereta mereka hilang kendali. Roda-rodanya mulai lepas, jalannya sudah mulai oleng, dan pasukan Mesir berteriak, ayo kita kembali. Allah mereka berperang untuk mereka melawan kita. Ayo kita kembali. Tapi adik-adik sudah terlambat. Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali mengangkat tongkatnya ke atas laut dan airnya kembali seperti semula. Tenggelamlah bangsa Mesir. Nah adik-adik, bangsa Israel sangat bersyukur, mereka sangat senang, mereka bersuka cita, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka menaikkan puji-pujian, mereka mengambil alat musik, rebana, mereka menyanyi, menari, memuji Tuhan karena sudah menjaga dan menyelamatkan mereka. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Bagaimana mereka minta pertolongan Tuhan di saat mereka sudah sangat takut. Mereka minta pertolongan Tuhan. Kemudian setelah Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga mereka, mereka menaikkan puji syukur kepada Tuhan lewat puji-pujian, lewat tari-tarian. Kalau kita pada saat kita takut, misalkan adik-adik di rumah, kemudian ada hujan yang deras, petir yang sangat kuat, dan adik-adik ketakutan, adik-adik berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya takut Tuhan. Di kondisi seperti ini Tuhan tolong jaga kami sekeluarga. Tolong jaga, jauhkan dari mara bahaya Tuhan. Nah, kita berdoa kepada Tuhan. Dan setelah Tuhan mengabulkan doa kita, Tuhan menjaga kita, menjauhkan kita dari mara bahaya, melindungi kita. Jangan lupa kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menjaga kami, menjauhkan kami dari mara bahaya. Jadi kita jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menjaga kita, menyelamatkan kita dari
mara bahaya. Adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kita akan tutup dengan doa, tapi sebelumnya Enci mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu. Ikuti Enci ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, dan menjauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan tolong kami walaupun kami masih kecil, kami selalu berharap kepada Tuhan dan selalu meminta tolong kepada Tuhan. Dan juga kami tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Amin. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Adik-adik bisa tahu tentang firman Tuhan apa yang telah diberikan oleh para guru-guru sekolah minggu. Nah sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh salah satu teman kita. Yuk sama-sama kita dengar. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini padamu. Puji Tuhan, ternyata adik-adik masih tetap semangat. Ayo sama-sama kita menyanyi sebuah lagu, bukan kuat, bukan gagah. Ayo sambil pakai gerakan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Jadi adik-adik nanti kita pakai gerakan gunung sebelah kanan kemudian dipindahkan. Ayo mulai kita menyanyi lagu dari awal. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Adik-adik tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita menyanyi sebuah lagu, Yesus angkat bebanku. Yuk sama-sama kita menyanyi lagu ini. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke api, bus, buang ke jurang, bum. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke api, bus, buang ke jurang, bum. Nah, kita berdoa dulu sebelum berpisah dari ruang ibadah sekolah minggu. Semua ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata.
Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah pimpin kami ketika kami beribadah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Kami boleh menyanyi dan memuji nama Tuhan dengan suara kami yang Tuhan berikan. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, pada minggu depan kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman untuk beribadah kembali. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Sampai ketemu kembali di Ruang Guru Sekolah Minggu. Bye.